Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kawan-kawan pemirsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, karunia, perlindungan, bimbingan dan pertolongannya selalu kepada kita sekalian, sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan karena itu kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan mengemukakan suatu risalah tentang kehebatan atau keutamaan zikir tauhid. Zikir dengan kalimat tauhid. Apa yang dimaksud dengan kalimat tauhid atau zikir dengan kalimat tauhid? Sebentar nanti kita akan bacakan satu risalah di dalam kitab Zikrullah dari Ibnu Athaillah As-Sukandari. Saudara sekalian, Ibnu Athaillah As-Sukandari sudah pernah kita kutip beberapa terkait dengan pembuatan video ini. Oleh karena itu kita tidak perlu mengemukakan tentang siapa tokoh atau ulama ini. Yang pasti bahwa beliau adalah seorang ulama besar, ulama selain ulama syariat ya, ahli hadis dan Al-Quran, tapi juga dia sebagai seorang ahli hikmah, yang ahli tasawuf yang menjalani jalan kesufian. Baiklah kawan sekalian, beliau mengatakan, menguraikan bahwa karena kalimat la ilaha illallah adalah zikir paling utama, baik kekasih Allah maupun musuh Allah berlindung dalam kalimat ini saat mengalami ujian. Ketika hampir tenggelam, Fir'aun berkata, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israel." Seperti di dalam surat diungkapkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 90. yakni tidak ada Tuhan yang kuasa yang menjadikan api nyaman bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan membuat air jadi bencana bagi Fir'aun kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Mengenai Nabi Yunus alaihissalam, Allah Ta'ala berfirman, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan selain engkau, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Yakni sesungguhnya engkaulah yang mampu menjaga manusia tetap hidup di dalam perut ikan. Tidak ada kemampuan untuk itu bagi selain engkau. Seruan Nabi Yunus AS terima, sedangkan seruan Fir'aun tidak terima. Karena seruan Nabi Yunus AS berasal dari ma'rifat atau pengetahuan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu seperti penghuni perut ikan, yaitu Nabi Yunus ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 48. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya kalau sekiranya tidak masuk orang-orang banyak bertasbih, niscaya ia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Surat As-Saffat, Al-Quran surat As-Saffat ayat 143 sampai 144. Dalam ayat ini terdapat peringatan bahwa barang siapa menjaga atau mengingat Allah dalam halwat atau kesendirian, niscaya Allah akan menjaganya dalam kesulitan. Nabi Yunus alaihissalam menyebutkan kalimat tersebut disertai dalam kehadiran, persaksian dan kepasrahan, sehingga beliau berkata,
tidak ada Tuhan selain engkau. Sementara Fir'aun mengatakan kalimat tersebut tidak dengan kehadiran, sehingga ia berkata tidak ada Tuhan selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Fir'aun mendahului perkataan itu dengan kekafiran, dan ia tidak menyebutkan kalimat tersebut sebagai penghambaan, tetapi diselamatkan dari tenggelam. Saya ulangi, tetapi agar diselamatkan dari tenggelam. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah ia, aku beriman bahwa tiada Tuhan selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Seperti yang kita sudah bacakan sebelumnya, surat Yunus ayat 50-90. Allah memerintahkan banyak ketaatan kepadamu, dan dia sendiri tidak melakukan apa yang perintahnya itu. Tetapi Allah memerintahkanmu untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan dia sendiri pun bersaksi demikian, sebagaimana di dalam firman Allah berikut ini, yang artinya Allah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang beriman atau berilmu juga bersaksi demikian. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 18. Pengulangan kalimat tauhid dalam ayat ini mengisyaratkan agar engkau mengulang-ulangnya sepanjang umurmu. Diriwayatkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ingin mengangkat seorang menteri. Malaikat Jibril lalu mendatangi beliau seraya berkata, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk mengangkat si fulan sebagai menterimu. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian melihat orang itu, dan ia adalah lelaki hina, dina, serta buruk rupa. Beliau Nabi Yusuf alaihissalam pun menanyakan alasannya kepada Jibril. Jibril menjawab, sesungguhnya ia mempunyai hak kesaksian atasmu. Ia adalah orang yang telah bersaksi jika baju gamisnya koyak di muka. Arti firman Allah dalam surat Yusuf ayat 26. Ia berkata, jika baju gamismu koyak di depan, maka wanita itu benar, dan jika termasuk orang-orang yang dan Yusuf termasuk orang-orang yang berdusta. Sedangkan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itu berdusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang jujur. Hal ini mengisyaratkan bahwa orang yang bersaksi untuk makhluk mendapatkan jabatan menterinya di dunia. Lalu bagaimana dengan orang yang bersaksi tauhid untuk Allah di dunia? Bagaimana mungkin ia tak akan mendapatkan kasih sayangnya di akhirat? Dalam hadis dikabarkan bahwa Allah SWT memiliki para malaikat yang mengamini aminnya imam, dan barang siapa aminnya berbarengan dengan aminnya para malaikat, diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Maka orang yang kesaksiannya bersesuaian dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersaksi untuk Allah sebanyak 1000 kali adalah lebih pantas untuk mendapat ampunan. Dihikayatkan dari Al-Hazzaz bahwa ia pernah mengeluarkan perintah untuk membunuh seorang lelaki. Lelaki itu berkata, janganlah engkau bunuh aku sebelum engkau memegang tanganku dan jalan bersamaku. Al-Hallaj adalah seorang pemimpin kaum muslimin pada zaman itu ya. Al-Hallaj mengabulkan permintaannya. Lelaki itu kemudian berkata, dengan kehormatan kebersamaanku denganmu saat ini, janganlah engkau membunuhku. Al-Hallaj lalu memaafkannya. Dan setelah terjadi kebersamaan seorang mukmin dengan Allah Ta'ala dalam kesaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, maka pantaslah diharapkan bahwa Allah mengampuninya.
kalimat la ilaha illallah naik sendiri kepada Allah, sedangkan ketaatan lainnya dibawa naik melalui malaikat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kepadanya lah naik kalimat-kalimat yang baik dan amal yang saleh dinaikkannya. Sebagaimana dalam surat Al-Fatir ayat 10 yang barusan dibacakan artinya. Sebagian ulama mengatakan amal saleh diangkat oleh para malaikat. Seluruh ketaatan akan sirna pada hari kiamat, sedangkan ketaatan tahlil dan tahmid tidak akan pernah sirna. Allah Ta'ala menceritakan para penghuni surga di dalam firman-Nya yang artinya, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Al-Quran surat Al-Fatir ayat 34. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 74 yang artinya, dan mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Doa mereka di dalamnya adalah subhanakallahumma, dan salam penghormatan mereka di dalamnya adalah salam. Di dalam surat juga dilanjutkan dalam surat Yusuf ayat 10. Allah Ta'ala juga berfirman, dan dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, baginya lah pujian di dunia dan di akhirat. Dalam surat Al-Kahf ayat 70. Dalam Asar diriwayatkan bahwa barang siapa mengatakan la ilaha illallah, sesungguhnya Allah Ta'ala memberinya pahala sejumlah orang kafir, laki-laki dan perempuan, yang menetapkan lawan, tandingan atau sekutu bagi Allah. Tentu saja ia berhak mendapatkan pahala sejumlah mereka. Dikatakan bahwa pada akhir zaman tidak ada sesuatu pun dari ketaatan yang memiliki keutamaan seperti keutamaan kalimat la ilaha illallah. Karena salat mereka bercampur dengan riya serta sum'ah, dan sedekah mereka bercampur dengan haram. Sedangkan Allah, la ilaha illallah adalah zikir dan mukmin, zikir dan mukmin tidak berzikir kepada Allah kecuali dari dasar lubuk hatinya. Demikianlah kawan-kawan sekalian, risalah pendek ini sudah ada hujan di akhir ini, kita hujan jadi ada gangguan sedikit. Semoga bermanfaat, dan saudara sekalian, betapa yang sudah kita bacakan, betapa utamanya dan dasarnya zikir dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Dan jangan percaya kepada orang-orang yang mengatakan bahwa seluruh amal kita, seluruh zikir tidak punya arti kalau hanya tanpa rahmat. Semua orang masuk surga dan neraka itu semata-mata karena rahmat Allah. Itu benar di satu sisi. Tetapi kita juga dijanjikan barang siapa yang berzikir, beramal dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul Agung Muhammad SAW, maka sudah pasti bahwa surgalah tempat orang-orang yang senantiasa melakukan zikir kepadanya. Jadi kita percaya karena memang ini perintah Allah dan ini janji Allah dalam Al-Quran, janji Rasulullah di dalam sunnah-sunnahnya. Maka barang siapa yang berzikir, beribadah kepadanya, tidak mungkin diabaikan oleh Allah SWT. Justru kita berzikir kepada Allah, justru kita beribadah kepada Allah, puasa, salat dan lain sebagainya, itu bagian dari untuk menarik rahmat Allah SWT. Tidak mungkin Allah orang beribadah dengan tulus kepadanya terkecuali dengan niat yang lain. Allah tidak merespon dengan kebaikan, memberikan kebaikan dan rahmat kepadanya. Tidak mungkin Allah memperlakukan mereka sewenang-wenang, sesuka-sukanya. Tidak mungkin.
Oleh karena itu, hati-hati orang menerjemahkan. Ada dai-dai tertentu yang pengetahuannya sangat terbatas, yang kadang-kadang dimuat di televisi, dimuat di mana-mana, mengatakan bahwa seluruh peribadatan orang atau seluruh penghambaan orang, baik dalam bentuk salat, puasa, haji dan lain sebagainya, tidak ada artinya kalau tanpa mendapat rahmat. Itu salah. Justru ini adalah proses jalan-jalan untuk mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah dan lain sebagainya. Jadi harus diletakkan pemahaman yang tepat bahwa sehingga orang, misalnya seperti yang kita baru kutipkan, bahwa berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, atau siapa yang telah mengikatkan ikatan batin secara tulus kepada la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Itu janji Allah, dan itu juga di banyak ayat yang telah kita sampaikan dalam Al-Quran. Jadi jangan orang-orang ustaz tertentu mengatakan semua apa yang kau sudah laksanakan, sudah bersedekah sama sini dan sebagainya, itu sia-sia kalau tanpa rahmat Allah. Justru itulah menjadi pintu-pintu rahmat Allah. Jadi jangan dibalik-balik. Islam itu mudah, Islam itu memberi janji yang jelas, termasuk dalam Al-Quran dan Rasulullah. Saudara sekalian, ini ada gangguan cuaca yang tiba-tiba tidak mau hujan dan kendaraan buruk, dan saya kira video ini kita tunggu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini.